Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa sahha iqtida'u salimin bisalisin, dan sah apa iqtida'u salimin, ikutnya makmumannya orang yang sehat bisalisin dengan orang yang beser, lil bauli, besernya beser kencing, wal madhi, dan beser madhi, awid durati, atau beser kentut. Ada beser macam-macam. Ada besernya beser dia kencing terus, kemudian ada salisnya itu madhi, madhinya keluar terus, atau kentut terus. Kentut terus, ini namanya orang yang salis. Jadi salis tidak hanya kencing aja, keluar terus. Daimul hadas istilah lainnya. Orang yang daimul hadas ini punya hukum tertentu, antara lain saat dia wudu, maka wudunya itu harus setelah masuk waktu sholat. Orang yang daimul hadas seperti salis ini, zuhur jam 12, maka dia nggak boleh wudu dari jam 12 kurang 5, nggak boleh, harus masuk waktu. Ini salis. Nah, bagaimana kalau orang sehat? Ya, kita kan sehat semua gini ya, amin apa? Sehat, orang sehat, kita jadi makmum imamnya orang yang beser. Bagaimana? Sah di sini hukumnya. Hukumnya tetap sah. Asal belum melihat ini aja, belum melihat tanda-tanda yang nyata bahwa dia itu kentut, kedengeran, ya kita nggak perlu mufarokoh terus. Tapi kalau kita udah jelas melihat sesuatu yang membatalkan sholat si salis ini, membatalkan sholat si beser ini, maka kita harus mufarokoh. Kalau kita nggak mufarokoh, batal kita. Bukan hanya batal jamaahnya, ya batal sholat kita juga. Karena kita menggantungkan sholat kita dengan orang yang batal sholatnya. Selama nggak kita lihat, nggak ada kentut yang keluar, kemudian juga kan kita nggak mungkin liatin ininya ya, barangnya. Namanya madhi, baul, kan nggak mungkin liatin. Maka tetap kita anggap ya dia itu nggak keluar, dan sah tetap. Waqaimun biqaidin, dan juga sah iktida'u qaimin, wa iktida'u qaimin biqaidin, dan sah juga iktida'u qaimin, asalnya itu tuh atopnya kepada salim. Ikutnya orang yang berdiri biqaidin kepada orang yang duduk, dengan orang yang duduk. Ini juga pernah terjadi di masa akhir Rasulullah, kata Siti Aisyah, di masa-masa akhir hayatnya saat sakit itu ngimamin. Rasulullah duduk, sedangkan Sayyidina Abu Bakar, ayahku, kata Siti Aisyah, dan lain jamaah yang lain itu tetap dalam keadaan berdiri. Rasulullah duduk, boleh. Wa mutawaddiin bi mutayammimin, ai iktida'u mutawaddiin bi mutayammimin, boleh juga ikutnya orang yang wudu bi mutayammimin dengan orang yang, dengan imam yang tayamum, tapi tayamumnya la talzamuhu i'adatun, yang tidak mewajibkan hu akan mutayammim apa i'adatun, i'adah atau ngulang. Kita sholat wudu kita sempurna, sementara imam kita imam tayamum, sah. Asal tayamumnya tayamum yang sempurna, bukan tayamum yang butuh i'adah, karena ada tayamum yang butuh i'adah. Tayamum yang sempurna itu tayamum ketika tidak ada air, itu tayamum yang sempurna. Tayamum i'adah, yang wajib i'adah, itu ketika kita melakukan tayamum, air ada, cuma kita nggak mau pakai karena kedinginan, dingin banget, itu wajib i'adah. Itu wajib i'adah. Adapun tayamum yang sempurna seperti ketidakadaan air atau sakit, dia misalnya sakit tidak boleh menggunakan air, ini termasuk tayamum sempurna dan tidak perlu i'adah, maka kita makmum kepada imam yang demikian, ini sah hukumnya. Wa kuriha, dan makruh apa iktidaun bifasiqin wa mubtadi'in. Makruh kita mengikuti makmuman dengan orang fasik, wa mubtadi'in, dan ahli bid'ah. Karafidiyin, seperti Rafidah itu Syiah yang ekstrim Rafidi. Wa illam yujad, dan meskipun tidak didapatkan siapa ahadun, satu orang pun, siwahuma, selain Rafidi dan selain fasik dan mubtadi, malam yakhsha fitnatan, selaginya tidak takut siapa orang yang mengikuti tadi fitnatan, akan fitnah. Wakila, dan dikatakan, ini satu kaul lagi, la yasihu, tidaklah sah apa al-iktida'u makmuman jamaah bihima, dengan fasik dan mubtadi. Ini hukum orang fasik
orang fasik dan orang mubtadi. Orang fasik itu yang dia melakukan syariat, ya, dia melakukan syariat tapi banyak dosanya juga, ini orang fasik. Mubtadi itu orang-orang yang punya keyakinan, punya akidah, akidahnya itu menyimpang, namanya mubtadi. Contohnya di sini Rafidi. Rafidi golongan Syiah yang mengakui bahwa malaikat Jibril salah ngasih wahyunya, harusnya ke ke Sayyidina Ali. Ini namanya Rafidah. Ini Rafidi, Syiah ekstrim. Ini kita ngikut orang seperti ini, orang yang mubtadi, maka makruh hukumnya. Bahkan ada kaul yang mengatakan nggak sah, ada kaul yang mengatakan tidak sah. Iya. Kalau belum ada masjid yang dia ambil alih, dia ikut-ikut aja biasanya. Iya. Mau di mana lagi udah ngikut aja dah gitu. Ngikut aja. Wa kuriha aidon iktidaun bimuwaswisin wa aklafa, dan juga makruh apa iktidaun makmuman ngikut bimuwaswisin dengan imam yang waswas wa aklafa, dan imam yang kulub belum sunat. La biwaladi zina, tapi tidak dengan anak zina. Lakinnahu khilaful aula, tetapi itu khilaful aula. Maksudnya biwaladi zina itu wa khilaful aula. Kalau tidak ada satu orang pun bagaimana? Tidak ada satu orang pun selain fasik dan mubtadi, maka dua hukumnya. Ada yang mengatakan pertama itu hukumnya adalah makruh, ada yang meskipun tidak ada satu orang pun maka tetap hukumnya tidak sah. Jadi bagaimana? Lebih baik sholat sendiri. Ini untuk yang imam yang fasik atau mubtadi. Nah, yang berikutnya imam yang waswas. Waswas Allah apa terus dia ulang-ulang tuh waswas bimuwaswisin, atau yang belum sunat, maka ini juga hukumnya makruh. Sah enggak? Sah, tapi makruh. Adapun anak zina, dan kebetulan dia kemudian diangkat derajatnya sama Allah jadi imam, kita boleh ngikutin. Tidak ada hukum makruh, cuma khilaful aula. Walakinnahu khilaful aula. Khilaful aula itu di bawah makruh. Jadi larangannya itu atau anjuran untuk menghindarinya itu masih di bawah makruh. Jadi lebih tinggi makruh. Kadar warningnya untuk dihindari itu lebih tinggi makruh. Nah, kalau ini khilaful aula. Enggak makruh, cuma khilaful aula. Waqtarus subkiyu, dan memilih siapa subkiyu, imam subki, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti siapa man akan imam subki, memilih intifa al-karohati, akan ketidakadaan makruh, akan tidak makruh. Idza ta'al darat, ketika sulit apa al-jamaah itu jamaah, illa khalfaman tukrahu, kecuali di belakang orang tukrahu yang makruh apa jamaah, khalfahu di belakang man. Bal hiya afdalu, bahkan ini masih menurut Imam Subki, hiya itu jamaah, bermula jamaah itu afdalu, lebih utama, minal infiradi, ketimbang sholat sendiri. Ini menurut Imam Subki dan beberapa orang yang mendukung ya. Tadi ada kemakruhan kita ikut orang yang fasik, orang yang bid'ah, imamnya fasik, kemudian juga imamnya itu was-was, makruh semua itu hukumnya. Imamnya itu belum sunat, makruh semua. Tapi menurut Imam Subki, kalau tidak ada jamaah lagi selain di situ, maka tidak makruh. Intifa al-karohah. Imam Subki dan beberapa ulama lain yang sama pendapatnya, ini nggak apa-apa, ini lebih longgar. Orang nggak ada lagi jamaah, ya udah sih. Tapi kalau ada lagi kita harus pindah, karena hukumnya makruh. Dan tentu akan cari yang tidak makruh. Kalau cuma satu-satunya jamaah di situ aja, imamnya bid'ah atau imamnya was-was atau belum sunat, ya nggak apa-apa. Tidak ada makruh, tidak ada kemakruhan. Nah, cuma wajaza masyaikhuna, dan mantap siapa syaikhuna, guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, lihat biannaha, bahwa sungguhnya karohah itu biannaha la tazulu, sungguhnya karohah kemakruhan itu la tazulu, tidak hilang apa karohah hina idin, pada saat demikian, ai hina id ta'addarat al jamaah,
Balil infiradu, tetapi bermula sholat sendiri itu afdalul, lebih utama, minha ketimbang jamaah. Waqala, dan berkata siapa? Ba'du ashabina, sebagian sahabat-sahabat kami, maksudnya ashabus Syafi'i, yang ulama Syafi'i. Wal aujahu, ini pendapatnya, dan yang paling unggul, yang paling kuat, indi, menurutku, itu maqalahu Subkiyu, adalah pendapat yang mengatakan akan siapa Subkiyu, Imam Subki rahmatullahu alaihi, rahimahullahu taala. Ya, Imam Subki tadi punya pendapat nggak makruh, pokoknya asal tidak ada jamaah lain boleh ikut siapa aja, meskipun imamnya itu punya kekurangan seperti waswas dan lain sebagainya. Ini pendapat pertama. Tapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang Fathul Muin ini tetap aja meskipun tidak ada jamaah selain di masjid itu, kita mengikuti orang waswas tetap hukumnya makruh. Kondisi ta'adzarat al-jamaah, kondisi sulitnya nyari masjid-masjid lain, itu tidak akan menghilangkan kemakruhan, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagusan sholat di rumah sendiri, bil infirad, bagusan sholat infirad atau sendiri, baik di rumah atau di mana, pokoknya lebih bagus dia sholat sendiri ketimbang sholat dengan imam-imam yang makruh itu. Kondisi masjid yang sulit, nggak ada lagi satu-satunya, itu tidak bisa menghilangkan kemakruhan. Cuma menurut ashabus Syafi'i, ini ulama, ini kan saya Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya saya Zainuddin, ini punya pendapat. Cuma menurut ashabus Syafi'i yang lain itu justru nggak apa-apa kalau ta'adzarat al-jamaah, kalau sulit menemukan jamaah-jamaah lain kecuali dengan imam yang demikian yang punya kemakruhan, maka tidak apa-apa, boleh kita pakai kaul yang Imam Subki katakan tadi. Jadi tidak ada kemakruhan, ada mulkaroha atau intifaul karoha. Memang lebih fleksibel. Lagi pula, saudara, itu kan catatan tadi, inda amina atau ilam yakhsha fitnatan, kalau nggak takut fitnah. Kalau takut fitnah, sekali hadir nih Ustaz Anis, 2 kali hadir, kayaknya musuhin kita nih. Kayaknya musuhin kita nih, mulai ada fitnah. Jangan. Karena Abdullah bin Umar itu pernah juga makmuman imamnya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu gubernur Irak saat itu, Khalifah Bani Umayyah. Khalifahnya Walid bin Abdul Malik, itu terkenal fasik. Ya Islam juga, cuma fasik. Al-Hajjaj gampang lah, orang-orang tahu Al-Hajjaj itu bengis. Al-Hajjaj itu pokoknya gampang menghalalkan darah, dikit-dikit yang gak setuju sama dia ya dipenggal. Ini termasuk fasik. Tapi dia Sunni juga sih Ustaz, karena Bani Umayyah umumnya itu Sunni. Justru nanti yang takfiri kayak Khawarij itu munculnya Bani Abbasiyah tuh, nah tuh banyak yang mendukung tuh Khawarij karena udah tidak setuju atau udah komplain terus kepada Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah umumnya sih Sunni, cuma Sunni garis keras kali. Abdullah bin Umar pernah makmum kepada Al-Hajjaj. Nah mungkin kondisi yang membuat beliau makmuman tadi, kalau menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah maka nggak apa-apa makmuman, ikutlah kita jamaah kepada imam yang fasik, itu nggak apa-apa, lebih longgar. Titimatun, ini ada sebuah penyempurna. Wa udhrul jamaati, dan bermula udurnya jamaah itu kal jumuati, seperti Jumat. Apa saja yang pertama? Yang pertama matorun, yaitu boleh juga kita buat seperti itu. Ya, jadi khobar mubtada'nya dibuang. Wa huwa matorun. Boleh juga kita kal Jumatnya jangan dijadikan khobar. Wa udhrul jamaati kal Jumat. Udurnya jamaah kal Jumat, sebagaimana Jumat itu matorun. Yang pertama adalah hujan.
Hujan yabullu thawbahu. Yabullu thawbahu yang membasahi thawbahu akan bajunya seseorang. Lil khabari sahihi karena hadis sahih annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis sholati memerintahkan siapa Nabi bisolati dengan salat firrihali dalam pondokan-pondokan atau dalam tempat-tempat, nggak usah ke masjid, maksudnya yauma matorin pada saat hujan lam yabulla yang sudah tidak membuat basah. Nanti kita bedakan nih. Lam yabulla yang tidak membuat basah asfalan ni'ali akan bawahnya sendal. Bi khilafi ma berbeda dengan hujan dengan sesuatu la yabulluhu yang memang tidak membasahi. Yang tidak membasahi apa mahu akan asfalan ni'al. Termasuk uzur Jumat yang pertama, ini juga uzur jamaah. Pokoknya semua uzur Jumat itu sama dengan uzur jamaah. Kita lagi bahas sholat jamaah. Nah, berikut ini uzur-uzur jamaah yang sama persis seperti uzur Jumat. Apa yang pertama? Hujan. Ini hujan kayak begini. Hujan kayak begini nih yang membasahi, yang kira-kira bisa bikin basah telapak kaki kita atau sendal kita asfalan ni'al, maka ini termasuk uzur jamaah, termasuk juga uzur Jumat. Ya. Iya. Uzur jamaah maksudnya. Kalau Sabtu nggak ada uzur. Karena Rasulullah pernah dalam kondisi hujan, kemudian ada seorang yang diperintah oleh Rasulullah dari Masjid Nabawi, "Shallu ala rihalikum", jadi suruh teriak, "Shallu ala rihalikum", enggak usah pada ke masjid, enggak usah pada ke masjid, salat di sana aja, di tempat masing-masing. Rihal itu pondokan. Di tempat kalian masing-masing. Ini menunjukkan, hadis sahih ini menunjukkan bahwa boleh tidak jamaah kalau ada hujan yang memang membasahi sendal kita, meskipun hujannya itu hujan yang kayak begini, gerimis gitu ya, nggak terlalu deras. Ada lam yabulla di sini bi khilafi ma la yabullu. Bedanya itu lam yabulla itu sudah tidak membasahi. Maksudnya begini, lam yabulla itu kan, lam itu kan harfun nafyin wa qalabin ya. Dia untuk nafi dan juga untuk balik mudhari jadi madi. Yauma matorin lam yabulla, di hari hujan yang sudah tidak membasahi, maksudnya gitu. Yang sudah tidak membasahi. Artinya hujannya gerimis tadi. Nah, sekarang udah selesai. Sudah nggak membasahi baju, udah nggak membasahi baju. Itu masih ada uzurnya. Masih ada uzurnya. Boleh kita tidak jamaah. Nah, lalu bi khilafi ma yabulluhu, bi khilafi ma la yabulluhu. Ini mudhari cuma nafinya pakai la. Lain hal dengan hujan la yabulluhu yang tidak membasahinya. Maksudnya hujannya benar-benar sangat ringan sampai-sampai itu. Ya, sampai-sampai yang kena itu ya cuma baju kita. Bawah sendal kita nggak bakal kena. Jadi benar-benar ringan. Nah, ini nggak ada udzur. Ini nggak ada udzur jamaah. Tapi kalau hujannya ringan, kemudian bisa membuat becek, bisa membuat bawah kita itu sendal kita basah. Ini meskipun sudah berhenti hujannya, maka uzurnya masih ada. Yauma matorin lam yabulla. Itu bedanya lam yabulla dengan la yabul. Kalau dari awalnya memang tidak membuat becek, maka tidak ada uzur. Naam, qatrul ma'i min suqufit tariqi, ya. Cipratan air min suqufit tariqi, dari atap-atap jalan, maksudnya dari ya awning atau apalah, pokoknya tampias. Itu udzur juga. Wa illam yabullahu, dan meskipun tidak membasahi apa qatrul ma, hu akan saub atau hu akan asfalan ni'al. Li ghalabati najasatihi, karena banyaknya najis, galibnya najis, qatrul mator, wastikdarihi, dan juga karena kotornya qatrul mator. Udah selesai hujan nih. Nah, tapi ada cipratan-cipratan yang kira-kira bisa bikin najis atau bikin kotor baju kita, maka masih ada uzur. Masih ada uzur.
Wa wahlun, tambah lagi nih. Sebenarnya emang banyak uzur jamaah, itu uzur Jumat juga. Wahlun dan lumpur, blok ya. Wahlun dan lumpur, lam ya'man ma'ahut talawuthu, lam ya'man, yang tidak merasa aman. Siapa orang? Ma'ahu beserta wahal, tidak merasa aman, atalawutha akan kotor, bil masyi fihi, sebab berjalan fihi di dalam wahal. Lumpur juga begitu, jalannya berlumpur, nah khawatir bajunya itu kotor, boleh, ini termasuk uzur. Awiz zalaku atau termasuk uzur juga nih, jadi atofnya tadi awiz zalaku atau kepleset, atofnya ke kenapa? Talawus. Iya khawatir itu malam yakman. Awiz zalako atau kepleset. Kalau khawatir kepleset atau khawatir kotor dengan lumpur itu, maka ada uzur jamaah di situ. Wa harrun syadidun, dan juga panas yang sangat. Wa in wajada dillan, dan meskipun mendapati seseorang dillan akan tempat berlindung atau payung, yamshi bihi, yang berjalan orang tersebut bihi di dalam dil. Meskipun ada payung tetap uzur jamaah. Wa bardun syadidun, dan juga dingin yang sangat. Wa dzulmatun syadidun, dan kegelapan yang sangat gelap, bil laili, di malam hari. Itu dua, semua itu dingin banget, panas banget, gelap banget, itu termasuk uzur jamaah. Wa masyaqqatu maradin, dan masyaqqah atau kesulitan sakit. Wa illam tubih al julusa, meskipun tidak memperbolehkan apa masyaqqah al julusa fil fardi, duduk di salat fardu. La sudaun yasirun, tidak pusing yang ringan saja. La sudaun yasirun, tidak pusing yang ringan saja. Ada ini tadi yang tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan duduk dalam sholat fardu. Sebentar. Sakit termasuk uzur Jumat, termasuk uzur jamaah. Sakit termasuk uzur Jumat dan termasuk uzur jamaah. Meskipun penyakitnya itu penyakit yang kira-kira tidak memperbolehkan kita duduk di sholat fardu. Apa contohnya? Kalau udah pusing banget, kan itu boleh. Uzur memang sholat fardu boleh duduk, otomatis. Boleh juga uzur jamaah. Ini sakit yang kita nggak boleh duduk saat sholat fardu, tapi itu jadi uzur jamaah. Meriang, bisa meriang. Meriang nggak boleh ya, meriang nggak boleh karena masih kuat ya, berdiri. Meriang misalnya. Meriang itu nggak boleh duduk dalam sholat fardu, tapi itu boleh meninggalkan jamaah karena termasuk uzur jamaah. Bisa sakit gigi. Sakit gigi juga. Sakit gigi sakit gizi. Sakit gigi orang sholat fardu di rumah nggak boleh duduk. Orang sakitnya gigi tetap berdiri, tapi boleh meninggalkan jamaah. Artinya boleh dia nggak datang ke masjid, boleh. Wah, khotibnya lama lagi. Makin ngebet. Tapi kalau pusing-pusing sedikit nggak boleh, tidak termasuk uzur jamaah. Wa mudafa'atu hadatsin min baulin, ini atofnya ke mator ini. Termasuk uzur Jumat. Wa mudafa'atu hadatsin, dan nahan hadas min baulin au ghaitin, dari kencing ataupun buang air besar. Au
rihin atau kentut. Fatukrahu maka makruh apa sholatu sholat ma'aha beserta mudafaah. Wa in khofa dan meskipun takut siapa orang fautal jamaati akan luputnya jamaah. Lau farrago jika dia merampungkan, jika dia mengosongkan nafsahu akan dirinya atau nafasahu akan nafasnya, nafsahu akan dirinya man. Kama sarraha bihi jam'un seperti keterangan yang menjelaskan bihi dengan ma siapa jam'un sekelompok ulama. Wal hudutsuha fil fardi dan bermula terjadinya mudafaah fil fardi di salat fardu itu la yujawizu qat'ahu tidak memperbolehkan apa huduts terjadinya nahan kentut misalnya tidak memperbolehkan qat'ahu akan memutus fardu. Lanjutin. Wa mahallu ma dzukira dan bermula tempat keterangan dzukira yang sudah disebutkan apa ma fi hadhihi dalam ini. Yang dimaksud dengan ini itu adalah mudafaah. Itu ini tasa'a jika masih luas apal waktu sholatnya bihaitsu law farraga sekiranya dia mengosongkan seseorang nafsahu akan dirinya adroka maka dia tetap dapat as-sholata kamilatan. As-sholata akan sholat kamilatan secara sempurna. Wa illa dan jika tidak wa illam yudrik as-sholat kamilah wa illam yudrik as-sholat kamilah haruma maka haram apa at-ta'khiru mengakhirkan sholat lidzalika karena itu tadi tafrik farraga nafsah. Termasuk uzur jamaah itu adalah saya kalau salat jamaah tuh repotnya apa? Pengen kentut mulu misalnya atau ini lagi buang-buang air mulu. Kan dia mudafaah, nahan buang air kecil atau nahan buang air besar lagi buang-buang air pokoknya dia. Ini termasuk uzur jamaah dan dia boleh tidak jamaah. Termasuk juga uzur Jumat. Boleh juga tidak Jumat karena buang-buang air. Mudafaah. Hanya saja memang itu makruh. Hukumnya tadi makruh kan ya? Hukumnya itu makruh menahan kentut atau menahan pipis itu memang makruh. Kalau dalam sholat sunnah itu bagusnya kita batalin. Dah sampai selesai dulu benar-benar dituntaskan baru kita mulai sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu maka tidak boleh kita memotong sholat fardu hanya untuk menuntaskan kebelet kita itu. Tetap harus dilanjutkan sholat fardu. Jadi kalau sholat yang lain bagaimana? Kalau sholat yang lain boleh dia dibatalkan kemudian sampai benar-benar tuntas. Nah ini pun ya dia menuntaskan dulu baru pergi jamaah atau menuntaskan dulu baru sholat, tuntaskan dulu sampai benar-benar nggak ada kebelet lagi. Ini pun kalau waktunya masih lapang. Kalau waktunya masih lapang maka boleh dia menuntaskan kebeletnya itu. Tapi kalau waktunya udah sempit maka udah nggak boleh dia tuntaskan, haram dia mengakhirkan sholat. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi keluar waktu asar misalnya, maghrib udah, maka dia tetap harus nahan gitu. Biar nggak apa-apa dalam kemakruhan. Dalam kemakruhan nggak apa-apa, daripada jatuh ke haram mendingan makruh nahan supaya dapat waktu sholatnya. Wa faqdu libasin laikin dan tidak adanya pakaian yang layak bihi untuk seseorang. Wa in wajada satirul aurati meskipun menemukan seorang satirul aurati akan yang menutup aurat. Ada celana cuma celana kolor doang. Kolor ceger kan sampai bawah betis ya. Itu pangsi itu bisa nutupin aurat. Jadi pusernya ketutup, dengkulnya ketutup. Tapi kan nggak layak ke jamiah sholat begitu. Ini taubillaikin ini pakaian yang layak yang seperti itu. Nggak ada sih yang nutup aurat tapi nggak layak. Ya masa pakai anduk doang kemben gitu ya. Anduk panjang nggak layak. Ada anduk apa nih? Anduk sisa ihram misalnya.
sisa dia umroh kemarin dipakai itu cuma kan nggak layak, maka boleh dia tidak jamaah ke masjid. Termasuk uzur jamaah kalau tidak menemukan pakaian yang layak. Meskipun ada pakaian untuk menutup aurat cuma nggak layak, itu termasuk uzur. Wasairu rafaqatin, dan jalannya teman-teman, pergi atau berangkatnya teman-teman, limuri di safarin, untuk orang yang menghendaki perjalanan mubahin yang mubah. Wa in amina limasyaqqati istihashihi, dan meskipun aman seorang limasyaqqati istihashihi, akan masyaqqah terkucilnya man, titik. Termasuk uzur jamaah itu kalau kita naik bis, ini kita pengen ikut jamaah di situ tapi ditinggal sama rombongan. Sayru rafaqatin ini ditinggal sama rombongan, maka itu termasuk uzur jamaah. Udah nggak usah jamaah, salah sendiri nggak apa-apa. Juga termasuk uzur Jumat. Kita ikut bis malam, kalau saya sholat isya bareng sama jamaah yang ada di situ, maka ketinggalan rombongan, maka boleh kita sholat sendiri aja, nggak usah ikut jamaah. Ini pokoknya safar, perjalanan, baik perjalanan jauh, safar qasir maupun safar tawil, itu sudah memperbolehkan kita untuk meninggalkan jamaah kalau khawatir. Ini khawatir di sini juga bukan merupakan catatan sih. Pokoknya andai ada dalam perjalanan dan kita punya potensi ditinggal sama rombongan, itu boleh. Meskipun ternyata rombongan itu wa in amina. Meskipun kayaknya nggak mungkin nih orang yang bawa mobil kita, masa kita ditinggal, nggak mungkin ditinggal misalnya. Nah, meskipun wa in amina, tetap itu dapat uzur. Meskipun aman dari kejadian bahwa dia akan ditinggal, tetap itu termasuk uzur. Wa khaufu dzalimin, termasuk uzur jamaah. Khaufu dzalimin adalah takut kepada orang zalim, ala ma'sumin, atas yang dijaga. Yang dijaga ini bisa harta, bisa keluarga. Min irdin, baik itu berupa harga diri, kehormatan, au nafsin atau jiwa, au malin atau harta. Termasuk uzur Jumat, takut kalau saya uzur jamaah, takut kalau saya ke masjid itu saya bakal dianiaya sama DKM-nya misalnya, maka termasuk uzur jamaah, nggak usah salat. Wa khaufun min habsi ghorimin, nah ini nih ya, debt collector. Dan takut min habsi ghorimin, dari dipenjaranya orang yang memberikan utang. Ghorim mu'sirin, ghorimin mu'sirin, yang melarat. Mu'sirin itu yang susah, orang susah. Takut kalau saya jamaah ini kayaknya bisa ditangkap sama debt collector nih, maka boleh nggak jamaah. Masalahnya macam apa sih? Tadi takut sama merbot, sekarang takut sama debt collector. Termasuk untuk jamaah. Wa huduru maridin, dan hadir, wa huduru maridin, dan menghadiri atau hadir, nungguin, maksudnya nungguin orang sakit. Wa illam yakun, dan meskipun tidak ada siapa marid, itu nahwa qoribin, kerabat. Meskipun bukan kerabat, tapi kita memang nungguin orang itu, orang yang lagi sakit. Bila muta'ahidin, dengan tanpa orang yang merawat, lahu bagi si marid. Au kana, atau ada siapa marid, itu nahwa qoribin, kerabat. Seperti kerabat muhtadiron, yang ihtidor. Ihtidor itu hadir, ini sekarat. Ihtidor yang dimaksud di sini adalah ihtidorul maut. Muhtadiron, halnya dalam keadaan sekarat. Aulam yakun, atau ada siapa marid, tidak ada siapa marid, itu muhtadiron, dalam keadaan sekarat. Lakin ya'nasu bihi, tetapi ya'nasu, merasa nyaman siapa marid, bihi, dengan kita atau dengan orang. Termasuk uzur kalau kita nungguin orang sakit, meskipun bukan siapa-siapa kita, cuma nggak ada yang ngerawat dia, maka kita termasuk boleh meninggalkan jamaah karena kita nungguin orang sakit. Apalagi itu yang kerabat kita. Lebih-lebih kerabat dan dalam sakaratul maut, maka boleh kita meninggalkan jamaah. Perawat. Iya, perawat.
Illam bila muta'ahidin. Kalau nggak ada yang merawat sama sekali. Illam yakun nahwa qaribin bila muta'ahidin lahu. Kalau tidak ada. Kalau ada piketnya, ada yang gantian, maka tidak termasuk uzur jamaah. Ini yang benar-benar la muta'ahidin. Wa ghalabatu nu'asin, dan menangnya ngantuk. Menangnya ngantuk indan tidorihi, ketika menunggunya seseorang lil jamaati, untuk jamaah. Ngantuk banget nunggu ustadz yang nggak datang-datang, imam yang nggak datang-datang, ngantuk banget, maka ini termasuk uzur jamaah. Wa syiddatu ju'in wa atsin, dan sangat lapar atau haus, termasuk uzur jamaah juga. Lapar banget nih, haus banget nih, boleh kita tidak meninggalkan, tidak ikut jamaah, meninggalkan salat jamaah, termasuk uzur. Wa umyun, dan juga kebutaan, haitsu lam yajid qaidan, sekiranya dia tidak mendapati, siapa a'ma, orang buta maksudnya, qaidan, akan orang yang menuntun dia tidak mendapati bi ujratil mitli, dengan harga yang sepadan atau dengan harga yang sesuai, cocok. Wa in ahsanal masya, dan meskipun bisa bagus siapa buta al-masya, memperbagus siapa buta al-masya, akan jalannya bil aso, dengan tongkat, termasuk uzur jamaah, yaitu orang buta. Orang buta yang memang sama sekali nggak ada yang nuntun dia, maka boleh dia di rumah sholatnya, tidak jamaah, atau sholat sendiri dia boleh. Atau ada cuma bayarannya mahal, berapa bang nuntun ke masjid, pakai aplikasi ya. Nih kalau sesuai ini di aplikasi, ini satu ke masjid aja ya 100.000 misalnya, wah itu boleh ditinggalin, udah nggak usah jamaah bang, saya salat sendiri aja, kata yang buta. Boleh, karena termasuk uzur. Meskipun dia jalan sendiri bisa pakai tongkat, tetap uzur. Kan ente bisa jalan pakai tongkat, ngapain pakai bayar aplikasi segala, ngapain nungguin orang? Saya udah ngaji muin. Dan wa in ahsanal masya bil aso, itu tetap termasuk uzur. Wallahu alam bisawab. Itu Pak yang nikah itu, Nikahan nggak ada nikah di Jumat, manten gitu. Uzur apa nggak tuh? Jumat. Dia nggak jumatan. Iya. Kayaknya tadi saya cari nggak masuk dah. Nggak ada di sini. Sering dengar kayak gitu. Iya. Nggak ada di sini. Banyak akad orang pagi gitu hari Jumat. Iya. Dari yang tadi kita baca, uzur-uzur itu bentuknya masyaqqah semua. Bentuknya itu kesulitan, ya kesulitan dan kesempitan lah, sempitan juga. Nah orang nikah mah nggak ada sulit-sulitnya, lagi bahagia banget itu, lagi seneng-senengnya, nggak ada masyaqqah, maka tidak termasuk uzur jamaah. Dicengin juga sih Pak ya. Dingin pakai Kalau memang kita kan jamaah dari awal pembahasannya, kalau memang kita ikut pendapat jamaah itu fardu, ada kan yang bahas jamaah itu fardu, maka kita tanpa uzur meninggalkan jamaah, hukumnya dosa. Tapi kalau kita ikut yang pendapat jamaah itu sunnah, tanpa uzur kita meninggalkan jamaah, maka hukumnya ya nggak dosa, hanya makruh aja sholat kita. Sholat sendiriannya itu makruh. Jadi tergantung dari awal kita pegang kaul yang mana. Tapi banyak lagi yang nggak disebutin di sini juga masuk uzur jamaah. Termasuk uzur Jumat dan jamaah, iya banyak juga ada di pembahasan ini. Dia masuknya kemana tuh? Irdin, itu masuk situ ya. Khaufu dzalimin ala ma'sumin. Iya, sementara boleh itu pakai itu Ustaz Ajis. Khaufu dzalimin ala ma'sumin min irdin.
termasuk uzur Jumat. Emang kalau kita ngaji muin, apalagi kita baca ke itunya, i'anahnya, emang banyak banget sebenarnya apa ya? Ya samhah atau musamahah itu banyak banget itunya, toleransinya itu banyak. Tambihun inna hadhil a'dar wallahu a'lam bishawab. Itu